karena pada masa kekhilafahan Utsman itu banyak sekali naskah Al-Quran yang dibakar pada masa itu, sampai pada akhirnya disepakati yang ejaan yang suku Quraisy lah yang dipakai sampai hari ini. Itu terus yang kedua, berbicara mengenai revisi ataupun apapun lah itu istilahnya, 1924 pada masa itu di Kairo, Mesir. Jadi orang dari Indonesia yang kuliah ke Mesir, atau orang Maroko, orang Yordania, Arab Saudi, mereka membawa bacaan Al-Qur'annya masing-masing. Dan itu mengalami banyak sekali sangat banyak sekali mengalami perbedaan, hingga pada akhirnya pada tahun 1924 oleh kelompok ulama di Mesir, di Al-Azhar Kairo, mereka memutuskan untuk berkumpul dan mewujudkan satu bacaan Al-Quran yang dikenal hari ini bacaan Hafs, yang dipakai juga oleh bang tukang dagang dan semua rata-rata penduduk dunia yang menganut agama Islam. Jadi kalau berbicara revisi, menurut saya tukang dagang perlu juga belajar tentang sejarah itu. Pertama sejarah Utsman, yang kedua sejarah Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu aja tukang dagang. Silakan dilanjutkan Pak Cipto, mohon maaf. Ya, saya kenal Kak Tukang ya. Kak Tukang kalau bertanya, semua pertanyaan itu baik dan indah, tetapi jangan menafsirkan ya. Asal disertai kerendahan hati dan ketulusan, maka bertanya itu baik dan indah. Tapi kalau menafsirkan, maka berarti kamu berhutang kepada Sang Pencipta karena menafsirkan sesuatu yang bukan kitabmu. Nah, tadi pertanyaan Kak Tukang di bagian belakangnya itu yang membuat kamu berhutang. Karena berkata, kenapa kalau di Kristen Alkitabnya diubah, ada perjanjian lama, perjanjian baru, kan berarti nggak asli, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang saya jawabkan gini. Saya doakan rezekimu banyak, Kak Tukang, amin. Semoga suatu hari bisa datang ke negara asalnya, di mana yaitu di Palestina dan di Israel. Datang ke sana, kamu bisa melihat Alkitab dalam bahasa aslinya dan dalam kertas tuanya, disimpan di museum di sana. Ya, sedangkan berbeda dengan agama lain, kalau ditanyakan mana asli yang pertamanya, tidak ada. Tapi kami kan jauh lebih tua, kami kertas tuanya masih sangat ada. Nah, kalau kamu belum punya rezeki untuk bisa langsung ke negara asal, kamu boleh ke Kota Malang. Di Kota Malang itu ada galerinya Pak Bambang Nurusena. Kamu bisa melihat itu, tentu itu kopinya ya, dalam bahasa aslinya pula. Itu. Jadi perkataan bahwa Alkitab itu direvisi hanya karangan guru-guru sesatmu. Saya katakan mereka guru sesat karena mereka tidak lulus dua ujian ini. Pertama, mereka bukan orang Kristen ya. Bukan dari... Bentar, jangan dipotong dulu, biar Kak Tukang mengerti dulu ya. Karena itu lain kali kalau ada orang, siapapun mereka, mengajari kamu, berkata bahwa Alkitabnya orang Kristen direvisi-revisi, diubah-ubah, dan itu selalu diulang-ulang menjadi suatu seakan kebenaran. Maka omongan orang-orang kayak gitu tuh, ukur dengan dua alat uji. Pertama, pernah nggak dia ke negara TKP-nya langsung? Ibaratnya kalau mau menyelidiki sesuatu, perlu ke TKP-nya. Pernah nggak dia ke Palestina dan ke Israel? Tidak pernah. Saya tidak meminta semua orang harus ke sana. Tetapi, janganlah dia mengelok Yesus atau mengelok Alkitab kalau tidak pernah menyelidiki di TKP-nya langsung. Berarti kalau ada orang mengajarkan kamu, Alkitabnya orang Kristen diubah-ubah, langsung kamu tahu orang ini pasti jeplak. Karena kamu tanyakan, udah pernah nggak lu ke Palestina? Udah pernah nggak lu ke Israel? Lihat kertas tua aslinya. Belum pernah, ya berarti jeplak. Itu alat uji pertama. Alat uji kedua, dia pernah nggak membaca Alkitab dari depan sampai akhir? Tidak pernah. Nah, karena itu berarti dia jeplak. Kami punya dalil di Ibrani 10 ayat 29. Beratlah hukuman bagi yang mencela Yesus. Itu. Kami juga punya dalil di Kejadian 12 ayat 3. Bagi yang mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Bagi yang memberkati pelayan Tuhan, dia akan diberkati. Bayangkan, kalau mengutuki pelayan Tuhan aja akan dikutuk, apalagi kalau mencela Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Yesus. Itu berarti hukumannya lebih berat. Sekarang saya jelaskan lebih dalam. Jadi tidak pernah direvisi, itu sangat tidak pernah. Nah, sekarang saya jelaskan kata lebih dalam, arti kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya jelaskan dalam dua hal. Apa arti lama dan baru, lalu kemudian kenapa disebut perjanjian. Sekarang yang arti lama dan baru, sering disalahpahamkan. Ada kata lama dan baru, berarti orang Kristen goblok, Alkitabnya direvisi-revisi. Habis lama, baru,
nanti apa lagi nih? Nanti ada Alkitab Perjanjian versi apa gitu. Itu karena tidak pernah baca. Kata lama dan baru bukan berarti revisi. Kata lama dan baru itu artinya mencakup cakupan waktu yang berbeda. Lama itu artinya adalah nubuatan akan adanya firman nusul menjadi manusia. Sejak dari manusia pertama berdosa, yaitu Adam, maka sudah dinubuatkan nanti akan ada firman nusul menjadi manusia. Kalau di agama lain, firman kan nusulnya jadi benda mati. Kami hargai, silakan aja dipercayai. Tetapi dalam iman kami, kocak itu kalau firman nusul jadi benda mati. Firman Allah kok jadinya benda mati? Tidak boleh. Allah tidak boleh diserupakan dengan benda mati. Tidak boleh. Jadi batu bisa menghapus dosa misalnya. Jadi buku, jadi kertas. Tidak boleh dalam iman kami. Allah kok diserupakan dengan benda mati. Dalam iman kami, firman nusul menjadi makhluk yang lebih mulia. Makhluk yang paling mulia di bumi namanya manusia. Jadi perjanjian lama, kata lama itu artinya nubuatan. Dari sejak ribuan tahun sebelumnya, dari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, bahwa akan ada firman yang nusul jadi manusia. Nubuatannya itu. Bagi kamu karena masih awam, kalau nggak ngerti nubuatan itu artinya perkataan yang akan terjadi untuk di masa depan dalam karunia Tuhan. Itu. Tunjukkan nubuatan satupun dalil akan adanya nabi dari Portugal, atau nabi dari Prancis, atau nabi dari Arab. Tidak ada. Tetapi kalau firman nusul jadi manusia, sangat ada. Itulah namanya perjanjian lama. Jadi kata lama mencakup periode waktu adanya nubuatan itu sampai dipenuhinya firman itu nusul jadi manusia. Itu perjanjian lama. Karena kamu dari awam, kalau dimudahkan itu batasnya. Perjanjian baru itu ditandai dengan firman itu nusul jadi manusia sampai masa sekarang, sampai masa akhir zaman nanti, mencakup periode waktu itu. Jadi kata lama dan baru bukan berarti revisi, tapi menunjukkan betapa cantiknya, indahnya, bahwa Tuhan Yesus dipenuhi dengan nubuatan, yaitu ribuan tahun sebelumnya. Berbeda dari orang-orang yang mengaku nabi dari Portugal, nabi dari Perancis, nabi dari Arab misalnya. Di tahun 2014 ada orang ngaku nabi dari Arab, nabi terakhir. Saya tidak bicara agamamu, tapi di tahun 2014 ada orang mengaku itu. Tunjukkan dalil satupun akan adanya nabi dari Arab dalam kitab-kitab terdahulu, dalam ribuan tahun sebelumnya. Tidak ada. Sebab itu kami bangga, kitab kami disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab ada nubuatan ribuan tahun sebelumnya. Selesai, itu kata lama dan baru. Serang kata perjanjian. Sering orang Kristen diolok-olok. Aneh kitabnya orang Kristen itu perjanjian, kayak kontrak saja. Kenapa disebut perjanjian? Maka jawabannya ini. Karena kami bukan sekedar hamba Allah. Kalau hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh majikannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba. Kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kami ini adalah penerima janji waris. Kami bukan sekedar hamba. Kalau kita lihat di akun Instagram, bagi orang-orang Kristen, kalau lihat di akun Instagram atau akun TikTok, ada orang menamai akunnya hamba Allah. Ya dalam hati kami cuma begini, pantesan level dia cuma hamba. Pantesan kitabnya tidak bisa disebut perjanjian. Karena hamba tidak berhak menerima janji waris. Itu bedanya. Kalau kami bangga menyebut Alkitab kami perjanjian, karena kami bukan sekedar hamba. Kami ini penerima janji waris. Kalau dalam rumah tangga Kak Tukang, itu kan ada pembantu rumah tangga misalnya, atau pembantu apapun, itu namanya hamba. Kalau Kak Tukang punya anak, itu namanya anak. Apa bedanya anak sama hamba? Hamba bisa lebih tua mungkin usianya, tapi dia tidak punya janji waris. Hamba tidak berhak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, dan tidak menerima janji waris. Karena itu disebut hamba. Beda. Kalau kami penerima janji waris. Itu. Nah, janji waris ini bukan bicara tentang emas, perak, permata, bukan. Tapi yang paling berharga dari semuanya.
yang di dalam iman agama lain menginginkan itu, tapi tidak punya dalil untuk itu. Apa itu janji warisnya? Yaitu jaminan keselamatan, kekal di surga. Karena itu kata jaminan hanya ada dalam iman Kristen. Karena yang menjamin bukanlah makhluk yang berdosa. Dalam iman Kristen tidak boleh makhluk berdosa menyelamatkan makhluk berdosa. Janji waris itulah paling berharganya adalah jaminan keselamatan surga. Dalilnya di Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan. Karena sang yang tidak berdosa itu. Coba cari di berbagai dalil di agama-agamanya yang lain. Istri-istrinya Salomo misalnya. Saya tidak bicara agamamu ya. Tapi istrinya Salomo ada 1000. Tidak ada satupun dalil kata jaminan. Sampai di zaman modern ini pun tidak ada satupun yang bisa berkata jaminan surga. Yang ada cuma dalil gini, disediakan surga. Beda itu. Kelak masuk surga. Itu beda, itu bukan jaminan. Kalau disediakan surga itu hanya disediakan doang. Tetapi bukan jaminan. Di dalil kami juga Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata jelas, Aku memberi hidup yang kekal. Dan mereka yang percaya padaku pasti tidak binasa. Kata pasti itu tidak ada dalam iman, dalam dalil iman yang lain. Tidak ada. Mereka menginginkan dalil itu, tapi mereka tidak punya. Sebab itulah kami punya. Karena itu kami menerima janji waris. Itu, Kak Tukang. Karena kami menerima janji waris, maka kitabnya disebut perjanjian. Karena itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tunjukkan saya ada iman dari istri sejaman istri Salomo sampai sekarang yang kitabnya disebut perjanjian. Tidak ada, karena tidak ada kata jaminan di sana. Karena mereka sekedar hamba. Kalau kami bukan hamba Allah. Kami lebih dari hamba. Itu Kak Tukang menjawab pertanyaan Kak Tukang. Iya. Gini, saya mau menyanggah. Silakan Kak Tukang. Kalau ada di agama kami kan, ini delay ya. Enggak. Silakan. Enggak, aman bro. Aman. Bagus. Ya. Ini saya mau menyanggah yang tadi yang agama kami kan mengajarkan seperti itu tentang Kristen perjanjian lama dan perjanjian baru itu revisi. Nah, sebenarnya tidak ada yang mengajari. Kami hanya untuk di kalangan di kami itu hanya membahas tentang keimanan dan ketakwaan kami sendiri dan tidak membanding-bandingkan dengan agama lain. Cuman saya hanya ingin tahu gitu kan. Banyak yang bilang teman-teman muslim juga pernah dengar perjanjian lama dan perjanjian baru. Cuman saya malu untuk menanyakannya, takutnya tersinggung atau gimana. Dan saya juga bukan maksudnya untuk menyinggung atau gimana, cuma saya pengen tahu aja gitu. Ya, nggak apa-apa Kak Tukang. Tadi karena itu Kak Tukang waktu di kalimat pertama pertanyaannya baik karena bertanya, tapi di kalimat keduanya tidak baik. Karena mengartikan kenapa ada revisi. Nah, itu berarti sudah menafsirkan, ya. Tetapi sekarang Kak Tukang sudah mengerti ya. Jadi tidak pernah ada revisi dalam Alkitab, tidak pernah ada. Itu kata lama dan baru bukan artinya yuk diubah-ubah, yuk direvisi-revisi, yuk. Sama sekali tidak ada. Itu Kak Tukang. Ya. Tapi kalau bertanyanya tidak apa-apa, bertanya itu indah. Semua pertanyaan itu indah jika disertai kerendahan hati dan ketulusan tadi. Silakan tambahkan Kak Tukang. Ada lagi ya, Pastor. Ya, silakan. Sebenarnya di agama kami kan itu meyakini bahwa
Nabi Isa itu yaitu nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di Kristen itu kan Nabi Isa itu kan dianggapnya Tuhan ya, Yesus. Ya, kalau itu simpel aja. Kalau di kami, Nabi Muhammad itu tidak dituhankan, melainkan utusan dari Allah gitu. Ya, saya jawabkan ya. Sampai itu, Isa dalam kitabmu, nah, itu berbeda dengan Yesus dalam agama Kristen. Ya. Siapa? Tukang. Perbedaan paling besarnya adalah Isa tidak disalib, Yesus disalib. Ya. Nah, jadi jangan samakan dengan Isa. Kami hargai keyakinanmu tentang Isa hanya nabi, silakan aja. Terlepas? Ya. Ya, terus Pak. Ya. Oh, Kak Tukang ya, masih ada di sini. Siapa yang terlepas? Jadi ya terlepas. Saya lanjut. Jadi Kak Tukang, Isa di agamamu berbeda dengan Yesus di Alkitab, sangat berbeda. Ya, karena perbedaan utamanya satu disalib, satu tidak disalib. Lalu perbedaan kedua, yang satu jelas lahirnya di Bethlehem, satunya adalah di Palungan ya, yang satunya di pohon korma. Itu berbeda jelas. Juga perbedaan diantaranya ketiga adalah disebut ibundanya Isa adalah saudaranya Harun yang beda waktunya 1500 tahun. Nah, kalau Yesus penempatan waktu sejarahnya benar. Bukan ibundanya Yesus tuh saudaranya Harun, itu tidak ada. Jadi Isa dan Yesus sangat berbeda. Itu dulu Kak Tukang. Nah, tapi dalam iman kami, baginda kami, junjungan kami, saya tidak bicara agamamu ya, tapi dalam iman Kristen ya, baginda kami bukanlah nabi yang sudah mati ditanam di tanah karena diracun misalnya, atau karena misalnya dibunuh karena perang misalnya. Junjungan kami, baginda kami, saya tidak bicara agama, tetapi di istri-istri Salomo banyak model-model keyakinan seperti itu. Ya silakan aja mereka meyakini. Tetapi kalau dalam iman kami, junjungan kami bukanlah manusia yang sudah mati ditanam di tanah, yang mengaku sebagai nabi terakhir tapi mati diracun. Bukan. Junjungan kami, baginda kami adalah sang pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Allah yang satu hakikat dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itulah junjungan kami. Karena itu Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, dalilnya di sana. Itu menunjukkan keilahian Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, akulah Sang Maha Kuasa. Dalilnya di Wahyu 1 ayat 8. Tunjukkan saya, nabi dari Portugal, dari Arab berani berkata itu. Tidak ada yang berani, karena mereka sekedar nabi. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan sekedar manusia, bukan sekedar nabi. Karena itu berkata, akulah Sang Maha Kuasa. Tuhan Yesus juga berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari bawah. Aku dari surga, dari atas. Di mana itu dalilnya? Yohanes 8 ayat 23. Jadi junjungan kami bukan yang dari dunia ini, yang sudah mati diracun, ditanam di tanah. Itu perbedaan besar. Kak Tukang. Junjungan kami, baginda kami, adalah Sang Maha Kuasa, yaitu pencipta, yaitu yang bukan dari bawah, yaitu yang dari atas, yaitu yang sebelum dunia ada, ia sudah ada. Itulah Tuhan Yesus. Itu Kak Tukang perbedaan besarnya. Jadi kalau Kak Tukang bertanya, kok Yesus ini, kalau di kami kan Isa di nabi saja, kalau kenapa kok di kalian dituhankan dan seterusnya. Yesus dengan Isa sangat berbeda. Oke teman-teman, kita agak jeda karena mungkin jaringannya Pak
Jeki agak bermasalah atau mungkin gadgetnya ya. Seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah menangkap apa yang jadi pertanyaan teman kita muslim ya. Seperti itu. Oke. Permintaan. Begitu mungkin sabar. Sabar. Pertanyaan bagus, ini nanti akan saya upload sebagai dokumentasi juga untuk buat ya. Terpental ya Pak ya. Pak Jeki, Pastor Jeki. Iya Pak. Ya, Pak Jeki, apa gadgetnya berapa giga itu RAM-nya?